up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. Shalom adik-adik, ya kita bertemu lagi di hari keempat. Kita sudah belajar bersama-sama sekolah minggu lewat video ataupun YouTube. Hari pertama siapa yang menyampaikan firman Tuhan? Pintar, Pak Chandra. Pendeta Muda Chandra menyampaikan firman Tuhan tentang Yesus layak menerima kasih kita. Hari kedua siapa? Ayo. Hari kedua adalah Bu Aning. Bu Aning bercerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Hari ketiga, baru kemarin, pasti ingatlah. Pinter, Kak Sarah yang menyampaikan firman Tuhan tentang Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Hari ini Bu Ririn akan cerita firman Tuhan tentang ingat salibnya. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita ya. Kita pujikan, oh sukacitaku. Kita harus memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Wah, puji Tuhan, adik-adik sudah memuji Tuhan dengan sukacita dan semangat. Tiba saatnya kita akan mendengar dan belajar firman Tuhan bersama-sama tentang ingat salibnya. Sebelum itu kita berdoa ya. Yuk, klip, klip, klip. Jangan berkedip. Klip, klip, klip. Jangan mengintip. Kita berdoa kepada Bapa. Bapa di surga mendengar doa kita. Tuhan Yesus berkati kami anak-anak-Mu yang akan belajar firman-Mu ya Tuhan. Tuhan urapi kami sehingga mengerti, memahami akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita belajar firman Tuhan sama-sama ya. Nah, adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan tentang ingat salibnya. Diambil dari Markus pasal 15 ayat 1 sampai 15 atau Matius pasal 27 ayat 1 sampai 26. Nah, adik-adik bisa lihat orang-orang di dalam gambar ini. Itulah yang terjadi pada saat Yesus ditangkap. Mereka marah, mereka meneriaki Yesus, mereka menghina dan menuduh Yesus. Wajah-wajah mereka dipenuhi oleh kebencian. Saat Yesus ditangkap, Petrus yang adalah muridnya tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak bisa membela dan menolong Yesus. Bahkan ia tidak mengakui bahwa dirinya adalah murid Yesus. Adik-adik bisa lihat yang pakai baju ungu, itu namanya Pilatus, gubernur Yudea. Sesungguhnya tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Tapi ia takut.
Apa yang Pilatus takutkan? Ia takut tidak dianggap sebagai sahabat kaisar. Ia memilih menjadi sahabat kaisar daripada menyatakan kebenaran. Lalu apa yang ia lakukan? Demi menyenangkan banyak orang, ia berusaha mencari jalan keluar untuk lolos dari keadaan sulit ini. Ia berharap Herodes yang akan mengadili dan menghukum Yesus, tapi tidak berhasil. Lalu Pilatus mencoba untuk membebaskan Yesus sebagai tindakan memberi keringanan. Saat itu, ada kebiasaan memberi keringanan hukuman kepada orang yang bersalah pada hari Paskah. Tapi itu juga tidak berhasil. Orang banyak tidak setuju. Mereka berteriak marah. Mereka ingin Yesus dihukum, walaupun Yesus tidak terbukti bersalah. Pilatus berpikir keras, bagaimanakah caranya agar ia terlihat benar tetapi juga menyenangkan banyak orang. Ia ada ide lain. Pilatus menyuruh orang mencabuki Yesus dan bukan menyalib Yesus. Tetapi itu pun tidak berhasil. Orang banyak tidak setuju. Mereka berteriak marah, salib Yesus, salib Yesus. Akhirnya Pilatus mencuci tangannya di depan orang banyak. Bukan karena tangan Pilatus kotor. Mencuci tangan di depan orang banyak menandakan bahwa ia tidak ikut campur dengan hukuman yang akan diberikan kepada Yesus. Terserah kamu mau menghukum Yesus seperti apa, tapi itu bukan keputusanku. Nah, adik-adik, mengapa Yesus diam saja? Apa yang akan kalian lakukan saat temanmu menuduhmu melakukan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Apakah kamu akan diam saja? Yesus diam saja. Ia tidak menjawab tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepadanya. Bahkan banyak orang mulai mengejeknya. Bukankah ia Yesus yang bisa melakukan apa saja? Bukankah Yesus bisa membuat mulut-mulut orang itu tertutup? Tapi Yesus memilih untuk diam saja. Karena Yesus tahu tidak ada gunanya ia menjawab. Apapun yang akan dikatakan tidak akan membuat mereka berhenti. Apapun yang akan Yesus katakan tidak akan membuat mereka percaya. Hati banyak orang itu sudah dipenuhi oleh dosa. Mereka tidak lagi melihat yang benar. Itu sebabnya Yesus memilih untuk diam saja. Yesus tahu bahwa ia harus disalib agar bisa menebus dosa manusia. Allah membenci dosa. Dosa memisahkan kita dari Allah. Apakah hanya orang jahat saja yang berdosa? Tentu tidak. Apakah kita berdosa? Ya, semua orang berdosa. Dan kita juga berdosa. Waktu kita mengasihi Allah lebih dari apapun. Kita berdosa waktu kita tidak mengasihi Allah melebihi apapun. Allah membenci dosa, tetapi Allah mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya ia rela mati disalib. Orang tua kalian tidak bisa menanggung dosa kalian. Guru sekolah minggu kalian tidak bisa menanggung hukuman dosa kalian. Pendeta pun juga tidak bisa menanggung hukuman dosamu, dosa saya. Hanya Yesus yang bisa. Ia kudus, tidak pernah berbuat dosa sekalipun, dan ia adalah Allah. Ia rela mati disalib demi menanggung dosamu dan dosa saya. Mari kita berterima kasih karena ia tetap memilih untuk disalib, sekalipun itu sangat menyakitkan. Mari kita berterima kasih karena ia sangat mengasihi kita. Minta agar Allah menolongmu supaya dapat mengasihinya lebih dari apapun.
Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca ayat hafalan. Diambil dari Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita baca sama-sama ya. Sekali lagi kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah sangat mengasihi saya. Terima kasih karena Engkau menebus dosa saya. Tolong saya untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, melakukan apa yang Engkau ingini, serta menceritakan tentang Engkau kepada orang lain. Saya ingin melalui hidup saya banyak orang mengenal dan percaya padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Wah, bersyukur sekali kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan nutup sekolah minggu kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa ya, kita lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, untuk kami boleh belajar firman-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh merenungkan firman-Mu, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, beri kesehatan pada kami semua, beri kesehatan pada orang tua kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti pelajaran sekolah minggu hari ini. Adik-adik jaga kesehatan, banyak istirahat ya. Tuhan Yesus memberkati. It's about you.